Kekerasan. Ya, oke. Ya, sudah benar ya. Jadi semua apa yang disampaikan tadi merendahkan, diskriminasi, kekerasan. Nah, saya lebih jelaskan lagi bullying, ya. Di usia kalian itu ada namanya nafsa, narkoba, dan nafsu. Ya, nanti kita bahas lagi ya. Ya, oke. Sebelum saya membahas tentang bullying ya dan segala macam cara mengatasinya, kita mengenali diri kita sendiri dulu. Ya, kita berusaha mengenali diri kita sendiri dulu. Dia memang amazing ya, menarik ya, kemudian bentuknya sangat bagus ya, tetapi apa? Kalau tidak disimpan, kalau tidak dijaga dengan benar, apa? Gampang busuk. Betul? Ya, kalau tidak dijaga, ditata, diatur penyimpanan dengan benar, maka stroberinya bisa rusak. Nah, bullying sedikit itu sudah melompong. Ya, kena temannya ngomong sedikit, kamu nggak bisa, kamu kok begitu, itu sudah rasanya nangis saja setiap hari, setiap malam sampai pengen bunuh diri. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Ya, kalau dilihat di berita itu kan, ya banyak kan, ya namanya bullying itu, ya bisa juga secara seksual, ya, megang lawan jenis tanpa seizin dari si ini tidak boleh. Nah, kalau izin gimana contohnya? Kalau izin gimana contohnya? Iya. Ya. Kalau izin itu gimana sih? Kalau izin? Jadi kalau di dalam satu kelompok tadi namanya diskriminasi ya, teman yang tadi tidak diajak untuk mengerjakan. Ya, saya ketika konsul tugas makalah itu dikonsulkan, ya, ada temannya yang menyampaikan, Bu, anak ini loh, ayo kalian harus berusaha menjadi yang disampaikan ini dari Kementerian Pendidikan ya. Yang mandiri, jangan pernah kritis. Masih kerasan? Ada Tuhan yang esa, Lima anggota keluarga yang mandiri, jangan pernah kritis. Kita belajar Pancasila, kita berbangsa dengan sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Mempertanyakan. Nah, kebetulan di kelas saya ada anak, ya saya nggak mungkin dari namanya itu. Nah, itu dari kelas 10 sampai kelas 11 itu anaknya pendiam. Pas saya tanya awalnya nggak apa-apa. Itu kenapa sih? Pertanyaan yang perlu saya sampaikan, dia itu perhatian dengan temannya, ya.
dia melihat temannya itu selalu diam, ya. Ketika ditanya selalu bilangnya tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Kalau dilihat dari segi kepribadian seseorang, ya, ada namanya introvert, ada namanya extrovert, ya. Yang perlu kita tahu ada namanya introvert, ada namanya extrovert. Kalau introvert itu cenderung dia menutup diri, dia tidak mau ngomong sebelum ditanya dulu, ya. Kemudian dia orangnya dia itu lagi pendiam, sering kali dia lebih pendiam. Tetapi kalau yang namanya extrovert, ya, itu tidak ditanya aja dia sudah keluar A, B, C, D, E dan seterusnya, ya. Nah, apakah anak tadi mengalami gangguan? Tidak selalu, ya. Apakah orang introvert? Tidak selalu. Jadi orang introvert tidak selalu mengalami gangguan psikologis, tidak selalu. Tetapi orang introvert cenderung dia lebih mudah apa? Lebih mudah beresiko ketika terkena masalah, ya. Kalau orang ekstrovert, ya, dia mau meluapkan perasaan itu gampang, ya, cerita itu gampang. Tetapi kalau orang yang introvert tadi, dia memulai ngomong itu susah, ya, dia memulai ngomong itu susah. Nah, mungkin nanti kalau di sekolah kesehatan ini jadi dokter mungkin, ya, atau perawat, ya, atau apa, ya, lebih menggali caranya itu gimana, ya. Contohnya saya kasih contoh, kamu kok diam aja, iya aku nggak apa-apa, tapi kamu tak lihat dari tadi kok gak fokus, gak dengeran gurunya, ada pandangan kosong. Mungkin nanti pulang sekolah kita ngobrol, ya. Ya, jadi itu contohnya, ya. Jadi kalau teman yang tadi yang introvert tadi, untuk supaya dia mau memulai cerita itu ada caranya sendiri, ya. Tidak sekedar bertanya, kamu kok diam saja, nggak apa-apa. Nah, kadang nggak apa-apanya dia itu menunjukkan bahwa dia memang ada sesuatu, ya. Tetapi tidak, momennya tidak pas untuk dia bercerita, ya. Oke, good question. Gusto ini mau mengingatkan, tetapi dia takut nanti temannya sakit hati. Terus akhirnya nggak mau berteman lagi, ya. Oke, betul, ya. Caranya mengingatkan, ya. Kalau saya seperti ini, jangan pernah mengingatkan di depan orang banyak. Jangan pernah mengingatkan di depan orang banyak. Karena apa? Ketika di depan orang banyak, baik-baiknya dia akan semakin terluka. Ya, cara mengingatkan yang baik, ya. Yang pertama harus komunikasi dulu yang baik. Kita ajak dia untuk berdua saja dulu. Ya, disampaikan, kasih kalimat pembuka dulu. Iya. Ya. Ya. Atau kalau memang itu bukan teman dekatmu, ya, cari teman terdekatnya dia untuk ngomong. Ya, cari teman terdekatnya dia untuk ngomong, ya. Nanti biar teman dekatnya, kalau sudah teman dekat itu kan tahu, ya, caranya